Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Anggara, NPM C1C022003. Perkenalkan, saya Beta Julianti dengan NPM C1C022033. Baiklah, di sini kami akan membahas hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya itu kasus yang terjadi kepada Setia Novanto, di mana kasus ini melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini berawal dari Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk menyelesaikan sistem informasi kependudukan atau SIAP. Salah satu komponen adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2003. Proyek ini sendiri merupakan program nasional dalam memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus korupsi EKTP terendus akibat kekacauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat atau PD, Muhammad Nazarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kang kalingkong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada tahun 2011-2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan. Dalam perkara kasus EKTP ini, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto dan 2 mantan pejabat Menteri Dalam Negeri, Iman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung, dan mantan Direktur PT Mukrabi Sajatra Infato Hendra, Pembudi Cahyo. Kemudian pengusaha Andi Nugraha, Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nasri. Korupsi ini dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari 2010. Saat itu, Irman yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR Burhanuddin Nafituhulu. Permintaan uang itu bertujuan agar usulan anggaran proyek EKTP yang diajukan Kemendagri disetujui Komisi 2 DPR. Proyek EKTP ini memang dibahas di Komisi 2 DPR sebagai mitra dari Kemendagri. Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setia Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Mereka berharap agar Novanto dapat mendukung dalam penentuan anggaran proyek ini. Nama Setia Novanto sejak awal memanglah sudah disebut-sebut terlibat dalam kasus EKTP ini. Namun keterlibatan mantan Ketua Umum Golkar itu semakin kuat setelah namanya disebut dalam sidang perdana kasus tersebut dengan Sugiharto dan Irman yang duduk sebagai terdakwa. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di pengadilan Tipikor Kamis, yaitu Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran EKTP yang mencapai 5,9 triliun. Novanto sempat membantah dan mengelak. Ia bahkan mengajukan peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Sempat kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan terus berproses hingga divonis bersalah. Pada September 2017, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Saat itu Novanto sudah menjadi ketua DPR. Setia Novanto berkali-kali tak hadir dengan berbagai alasan, mulai dari sakit hingga meminta KPK menunggu proses pra-peradilan selesai. Bahkan Novanto sempat mengirimkan surat ke KPK melalui Fadlizon pada tahun 2017 menjabat sebagai wakil ketua DPR agar menunda proses penyidikan terhadap dirinya sampai putusan pra-peradilan keluar. Tanggal 15 November 2017, KPK melakukan penjemputan paksa ke rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK sempat dihalangi untuk masuk ke dalam. Keberadaan Novanto juga tidak diketahui. Sehari setelahnya, Setia Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit.
Medika Pertama Hijau. Pengacara Novanto Fredrik Yunadi mengatakan Novanto terburu-buru menuju studio salah satu televisi swasta Indonesia untuk melakukan siaran langsung. Mobil yang ia tumpangi menabrak tiang. Tim KPK menjemput Setia Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan Setia Novanto menjalani sidang perdana pada 13 Desember 2017. Di awal persidangan, Novanto sempat tidak mau berbicara sama sekali dan memperlihatkan selayaknya orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Namun dokter menyatakan Novanto sehat dan bisa menjalani persidangan. Pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP berikut rinciannya, yaitu Sugiharto 5 tahun penjara, Irman 7 tahun penjara, Andi Nugroho 8 tahun penjara, dan Setia Novanto sendiri itu mengalami hukuman paling lama itu sebesar 15 tahun penjara. Divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK setahun setelahnya. Nah, di sini Setia Novanto juga sempat menjadi viral karena ditahan di salah satu lapas dan dia mendapat fasilitas yang sangat baik, yaitu dapat melebihi hotel bintang 5, kemana dia dapat televisi, kamar yang baik, dan juga dapat mengakses